Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari S112096. Saya mahasiswa dari Teknik Informatika Universitas Aldo Leo. Di sini saya akan membuat video mengenai dictionary bahasa pemrograman Python. Dan untuk itu kita masuk ke Visual Studio Code-nya langsung saja. Nah, terus di sini saya coba juga folder yang namanya dictionary. Terus di sini juga saya coba buat file yang namanya div.py. Nah, yang pertama itu kita bisa membuat dictionary. Nah, sebelum kita membuat dictionary, kita harus mengenali apa itu dictionary. Nah, dictionary itu dalam Python digunakan untuk menyimpan nilai data atau pasangan kunci dan nilai. Nah, sesuai dengan namanya dictionary, kalau di bahasa Indonesia itu adalah kamus. Kamus itu menyimpan biasanya kata kunci dengan sebuah arti. Nah, begitu juga di Python. Nah, dictionary merupakan kumpulan yang terurut, dapat diubah dan tidak mengizinkan untuk duplikat. Jadi, dalam dictionary itu itemnya itu tidak boleh duplikat. Nah, dictionary ditulis dengan tanda kurung awal dan memiliki kunci serta nilai. Nah, maksudnya gimana? Nah, kita menuliskan dulu nama dictionary, misalnya person. Terus misalnya kita memiliki kunci yang namanya nama. Terus value-nya adalah Iqbal atau nilainya adalah Iqbal. Terus kita untuk ini kan ini item pertama. Nah, misalnya kita mau tambah item, kita harus tambahkan koma di belakang itemnya. Terus misalnya umur, misalnya 19. Nah, ketika kita mau menambah lagi item, kita harus menambahkan koma lagi. Nah, terus kelas. Oke. Nah, ini adalah contoh dictionary. Kita terus di nama dictionary-nya. Terus yang di sini itu sambungan. Nama dictionary-nya terus sambungan pakai kurung awal. Nah, di sini kita menuliskan icon dari dictionary-nya, dictionary person. Nah, dimana di sini itu adalah yang di belakang titik dua ini disebut dengan key, dan di setelah titik dua ini adalah disebut dengan value atau nilai. Nah, icon dalam dictionary itu dapat diurutkan, dapat diubah dan tidak memiliki duplikat. Nah, item di dictionary juga disajikan dalam pasangan kunci dan nilai. Nah, ini adalah kunci dan nilai. Yang namanya adalah kuncinya dan iqbalnya dan nilainya. Nah, dan dapat dirujuk dengan menggunakan nama kunci. Nah, kita dapat bisa mendapatkan suatu iqbal ini dengan memanggil nama kuncinya. Misalnya kita tulis print person kurung siku, kita kasih, nah bisa kita di sini sudah disediakan. Nah, maka kita klik dari nama print. Nah, maka ini akan diambil itu adalah iqbal. Kita menggunakan import OS system. Nah, ini gunanya untuk membersihkan, karena kita kan sibuk kalau begini itu kita bisa terambur atau berkeras menggunakan ini.
mengumpulkan dan membersihkan terminalnya. Nah, di sini akan juga ada Iqbal. Nah, ketika print person, kita punya nama key-nya atau nama kuncinya, yaitu nama, maka yang keluar Iqbal. Nah, misalnya kalau kita panggil umur, maka yang akan keluar itu adalah 19. Nah, kalau kita panggil person saja, print. Nah, bisa kita lihat dia akan menunjukkan semua dari item ini. Misalnya item nama, Iqbal, umur 19, kelas C. Nah, kamus juga ini dapat diubah. Nah, kamus juga bisa diurutkan dan tidak diurutkan. Nah, ketika kita mengatakan bahwa kamus diurutkan, itu berarti item-item tersebut memiliki urutan yang ditentukan atau urutan yang tidak akan berubah. Nah, yang kedua itu tidak berurutan, berarti item tidak memiliki urutan yang ditentukan. Dan kita juga tidak dapat merujuk ke suatu item dengan menggunakan indeks. Jadi kemudian kita sudah mendapatkan umurnya. Nah, misalnya kita mendapatkan itemnya. Nah, ini kita bisa mengambil nilai dari key-nya ini, nilainya ini, ketika kita panggil person kurung siku, terus kita isi dengan nama key-nya atau nama kuncinya yang ada di dalam sini, dalam dictionary yang bernama person ini. Nah, dari print maka akan muncul ke Iqbal. Nah, lanjut bahwa dikatakan juga bahwa Python Dictionary itu diurutkan dan tidak diurutkan. Maksudnya bagaimana? Nah, pada versi 3.6 sebelumnya dictionary itu tidak diurutkan. Maksudnya yaitu memiliki urutan yang tidak ditentukan dan tidak dapat merujuk ke suatu item dengan menggunakan indeks. Nah, sedangkan sekarang di Python 3.7 bahwa kamus itu sudah dictionary itu sudah diurutkan. Nah, berarti item-item di dalam dictionary ini itu sudah urutannya sudah ditentukan dan urutan itu tidak akan berubah. Nah, misalnya kita kasih di sini. Dia bukan menggunakan urutan indeks 1 itu, nah dia menggunakan urutan sesuai dengan key-nya, sesuai dengan kuncinya. Kita lihat, nah terus dictionary ini itu dapat diubah atau bersifat changeable. Artinya kita dapat mengubah, menambah atau menghapus item setelah dictionary ini dibuat. Nah, dalam dictionary juga ini duplikat item itu tidak diizinkan. Nah, dictionary tidak membolehkan itu memiliki dua item yang dengan nama kunci atau nama key yang sama. Misalnya di sini saya tambahkan di sini umur 20. Nah, itu sini harus koma. Jadi print person. Oh ya, ini sama ya. Nah, di sini umur ini akan berganti ke 20. Nah, misalnya sebelum ada umur yang terbaca itu umur adalah 19. Ketika sudah ada ini umur berubah menjadi 20. Ini seperti menginisialisasi ulang
suatu variabel. Nah, tapi di sini adalah menginisialisasikan ulang sebuah key dengan nilai 20. Maka yang akan terbaca itu adalah 20. Nah, di sini itu ada nilai sebelumnya dan nilai setelah diubah, dan yang terbaca adalah nilai setelah diubah. Nah, finding dictionary ini kita bisa juga mengetahui finding dictionary ini dengan menggunakan kata len. Nah, dengan keyword len pada Python kita print sekitar 3. Nah, hitungan 3 ini kita bisa mulai dari gabungan antara key dan value, dan ini disebut dengan item. Nah, misalnya ini item 0, 1, 2, dan 3. Dan umur yang ini kan ini umur tidak terhitung karena dia sudah duplikat, jadi yang dihitung itu cuma ada 3. Jadi kita menambahkan key atau kunci dengan nama yang berbeda, terus dia akan bertambah. Saya sini kita ganti tinggi, kita ubah. Nah, dia akan menjadi 4. Itu kenapa dictionary tidak membolehkan ada item yang duplikat. Nah, item yang juga di apa? Di dictionary juga itu dapat berupa tipe data apapun. Dan saya kan di sini ada string, ada number, ada string juga. Nah, misalnya juga kita tambah di sini false. Kita juga bisa menambahkan sebuah array. Misalnya colors itu sama dengan 2. Misalnya kita tambahkan di sini red, green, blue. Nah, dari print kita ini dia tidak error. Nah, dia itu mendukung tipe data apapun yang diisi di dalamnya. Oke, lanjut. Nah, itu ada yang namanya itu ketika kita ingin mendapatkan tipe dari person ini. Nah, misalnya kita tulis type ini untuk mengetahui type person. Dari print, nah, kelasnya itu dictionary. Ini adalah cara kita mendapatkan mendefinisikan bahwa dictionary itu adalah objek ya dengan tipe data dictionary. Nah, jadi ini adalah person, ini adalah suatu objek yang bertipe data itu dictionary. Nah, kita juga dapat menggunakan konstruktor dari dictionary untuk membuat sebuah dictionary. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, ini kan kita membuat dictionary dengan sudah menentukan apa ya? Kita sudah menentukan key-nya. Nah, kita juga bisa menggunakan cara lain, misalnya itu di dalam kurung saya namanya apa. Nah, ini kayak menulis variabel ini misalnya terus koma, ini sama saja tapi bedanya kita menggunakan konstruktor div atau keyword div untuk menuliskan sebuah dictionary. Misalnya umurnya ini sama dengan 12 ini keterangan sakit dengan false. Nah, kita lihat
Dari print type-nya, nah itu type-nya itu sama dictionary, nggak yang berubah. Kita print juga person ini, dia tampilannya juga akan tetap sama. Nah, kita lihat. Oke. Oke, selanjutnya yaitu ada Python Access Icon Dictionary. Nah, dalam Python kita dapat mengakses icon dari dictionary dengan mengacu pada nama kuncinya atau nama key-nya, nama key-nya dalam tanda kurung siku. Nah, seperti yang saya kita buat ulang lagi. Nah, kita bisa mengalami juga ini. Nah, kita bisa menggunakan, jadi kita sudah buat sebuah dictionary-nya. Nah, cara mendapatkan icon itu sebenarnya tadi sudah saya jelaskan, itu menggunakan kita panggil nama dictionary itu person, terus kita pakai kurung siku, di dalamnya itu ada nama key-nya atau nama kuncinya. Kita tulis dulu dan bentuk umum dari sebuah dictionary. Yaitu kita butuh nama Iqbal, copy, nah sini ini harus langsung ini umur dari sini 19, ini kelas C. Jika kita print person dictionary atau kamus person ini dengan kata kunci key, nama atau bukan name, nama, maka yang akan muncul adalah nilainya, yaitu Iqbal. Nah, kita juga bisa menggunakan metode yang namanya get atau keyword get. Nah, misalnya kita buat ini, kita buat variabel baru, misalnya cetak, terus kita buat person.get. Nah, kita bisa memasukkan nama keywordnya itu ini. Terus kita print cetaknya, print cetak. Kita lihat sini muncul 19, yaitu nilai dari key atau kunci yang bernama umur. Nah, ini adalah cara mendapatkan item dari suatu dictionary menggunakan keyword get. Nah, kita juga bisa menggunakan kata kunci key, case, print. Nah, ini dictionary case ini akan menampilkan itu nama-nama kunci yang telah kita buat di suatu dictionary. Ini ada kunci nama, umur, dan saya kalau kita tambah di sini keterangan aktif. Kita harus menambahkan koma di sini. Dari print, maka keterangannya juga akan terprint. Yaitu keterangan ini adalah salah satu key dari dictionary person. Nah, daftar dictionary adalah tampilan dictionary, artinya setiap perubahan yang dilakukan pada dictionary akan tercermin dalam daftar dictionary. Nah, misalnya kita di sini, oke.
Kan kita sudah dapatkan. Ini kita print cetak sebelum ada perubahan. Kita buat sebelum sebelum key-nya perbaharui. Nah, di sini kita bisa juga misalnya pesan, kita bisa menambahkan sebuah key menggunakan dengan cara ini. Misalnya bisa kita mau nambahin IPK sama dengan 4. Terus ketika kita print cetak, nah ini setelah adanya diperbarui nama key, yaitu kita menambahkan nama key yang IPK, terus nilainya ada 4. Dari print, nah ini sudah diperbarui dan ini sudah diperbarui. Nah, kita juga bisa mendapatkan nilainya. Nah, ini kan kita mendapatkan nama key-nya atau nama kuncinya. Nah, nama key ini kita sudah dapatkan untuk menggunakan case. Nah, kita matikan ini. Kita buat juga cetak sama dengan person.release. Nah, dengan menggunakan ini kita bisa mendapatkan value dari dictionary. Nah, yang diambil itu cuma value-nya 19, C, aktif, dan IPK-nya 4. Nah, ini kan sebelum diperbaharui key-nya dengan value-nya. Value-nya berarti 4. Nah, yang kami ada 4. Nah, daftar nilai dalam tampilan adalah daftar nilai itu adalah tampilan dari dictionary. Maksudnya bagaimana? Artinya setiap perubahan yang dilakukan pada kamu sangat tergantung pada daftar nilai. Nah, contohnya seperti ini. Ini sama dengan key. Bahwa daftar kunci itu adalah tampilan dari kamus. Nah, misalnya di sini kita di sini ada keterangan di sini aktif. Nah, misalnya kita ubah di sini person keterangan, kita ubah value-nya jadi true. Nah, diubah, maka dia akan berubah. Sini yang darinya aktif menjadi true. Ya, seperti itu, bahwa daftarnya itu adalah tampilan dari dictionary. Nah, misalnya kita mau mendapatkan itemnya. Nah, ingin mendapatkan item ini, misalnya item nama Iqbal umur 19. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya integrasi. Kita matikan ya. Kita copy di bawah. Di sini tradisionalnya. Nah, misalnya kita ingin mendapatkan itemnya. Nah, itemnya itu ada tampilan key dengan value. Nah, kita bisa menggunakan person. Oke, kita buat dua variabel yang namanya misalnya cetak sama dengan person
dot items. Kita bikin cetak. Maka akan diambil masing-masing dari itemnya. Item nama, item ini dan key-nya ini adalah value-nya. Itu cara mendapatkan item dari sebuah generic. Misalnya kita ingin menambahkan itemnya, nah kita bisa juga menambahkan itemnya itu dihapus kita menambahkan itemnya, misalnya person dalam kurung itu adalah IPK dan dengan 4. Jika kita print cetak, maka ini akan menambahkan itemnya lagi. Kalau ada item IPK dengan nilai 4, kami harus menambahkan update di sini ini dengan menambahkan key atau kunci yang bernama IPK seperti nilai 4. Nah, maka itu dihitung sebagai item baru dan akan ditambahkan. Nah, kita juga bisa memeriksa kunci yang ada. Dan kita bisa menggunakan pengkondisian. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita melakukan ini adalah cara mendapatkan item dari dictionary. Kita buat sekali lagi paste paste nama dictionary-nya, paste nilainya. Nah, misalnya kita buat di sini if kita mengecek apakah ada key dengan nama itu adalah umur in person, dictionary person atau kamus person. Jika ya, maka print ya item tersedia. Nah, kita buat kondisi lainnya. Untuk else, jika tidak ada, maka print tidak item tidak tersedia. Ketika di print, ini kan yang diperiksa itu adalah umur, maka di itu itemnya tersedia karena kenapa? Ini kan ada umur. Nah, ini ada umur. Nah, ketika kita ganti, misalnya ini ganti dari key bukan item atau kunci, kita ganti misalnya kelasnya, kelas jangan yang ada sudah. Misalnya kalau kita ganti misalnya H, karena H ini kunci H ini tidak ada, maka yang diperlukan tidak key atau kunci tidak tersedia. Itu cara mengecek kunci dan apakah ada kunci dalam kunci yang terkait dalam dictionary. Nah, misalnya kalau kita mau lebih manis, ini status kita menuliskan. Saya kita buat sini variabel di cari terus dengan input masukkan key
Ini kita ganti jadi ini. Saya cari jadi di sini kita cari, kita masukkan nama misalnya keterangan. Apakah keterangan ada di kamus atau dictionary person? Nah, jawabannya iya, key atau kunci tersedia. Untuk kita terapkan lagi, ini kertas masuk untuk kadang saya ingat. Nah, kunci tidak tersedia. Itu cara mengecek apakah ada sebuah kunci, mengecek sebuah kunci dalam dictionary. Itu dia bisa sebenarnya menggunakan perulangan. Oke, lanjut kita melangkah ke Python change item dictionary. Nah, maksudnya apa? Kita bisa mengubah item dari dictionary. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya itu sebenarnya kita sudah mempraktekannya. Nah, kita praktekkan di sini juga. Ini adalah salah satu cara untuk mengubah item di dictionary atau dengan di sini kita oke, lanjut. Nah, cara mengubahnya itu gampang saja. Misalnya kita tuliskan nama dictionary-nya person, terus tuliskan menggunakan kurung siku, terus masukkan nama key-nya atau nama kunci yang ini kita ubah nilainya. Contohnya saya kelas. Nah, kita mengubah dari kelas A. A. Nah, ketika di print ini sebelum diubah dan ini sesudah diubah. Nah, sebelum diubah kan kelasnya itu masih C. Nah, ketika diubah kami berubah menjadi A. Nah, ini adalah salah satu cara mengubah sebuah item dari dictionary. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengubahnya menggunakan kata kunci update. Nah, ini kan cara satu. Nah, cara dua itu ada, misalnya kita menggunakan person update. Nah, kita kasih masuk dalamnya dalam kurung biasa atau kurung kurawal, yaitu misalnya kelas. Ini sama dengan kelas 2, terus misalnya kita kasih masuk itu A. Nah, ini adalah sebelum diubah nama apa dari atau item dari dictionary-nya, dan ini sudah diubah. Nah, ini menggunakan update dan ini menggunakan cara sederhana, yaitu menggunakan kurung siku. Untuk kurung siku yang di dalam itu ada nama key-nya, nama kunci yang akan diubah nilainya. Oke, lanjut. Mungkin itu saja untuk mengupdate item dari sebuah dictionary. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu ada add item dictionary. Maksudnya itu kita menambahkan item dari dictionary.
Nah, untuk menambahkan itu kita mempunyai ada dua cara. Nah, caranya itu sama seperti ini. Untuk menambahkan item di dictionary itu kita punya dua cara. Nah, oke. Nah, untuk menambahkan itu kita mempunyai cara pertama begini. Nah, ini kan kita mengupdate-nya. Ini cara mengupdate-nya atau mengubahnya. Nah, kita bisa menambahkan itemnya dengan menambahkan nama key baru atau kunci baru. Misalnya kita kasih predikat. Nah, predikat ini kan belum ada di dalam dictionary person ini. Nah, kita bisa lihat. Nah, kita print. Nah, baik. Nah, di sini person dengan key predikat dengan nilai A atau value A itu belum ada di dalam dictionary person ini. Nah, ketika kita sudah menambahkan dengan metode kayak gini, metode secara sederhana yaitu person kurung siku, kita akan masukkan dengan key baru atau kata kunci baru yang belum ada di dalam person ini dan menambahkan value-nya. Nah, dia akan menambahkan satu lagi item baru. Nah, bisa kita lihat di sini. Oke, nah kalau kita menuliskan key atau kata kunci yang sudah ada itu namanya mengupdate kata kunci yang sudah ada di dalam person ini. Nah, seperti yang kita lakukan sebelumnya. Nah, kalau kita menambahkan key atau kunci yang belum ada di dalam dictionary person ini, dia akan membuat item baru. Nah, sama juga cara kedua itu dengan cara update. Nah, caranya itu sama. Kita tinggal membuat kuncinya ini tuh yang tidak ada, menambahkan kunci di sini yang tidak ada di dalam dictionary person ini. Jadi kita bisa menambahkannya itu dengan cara update dan cara sederhana ini predict. Kita tulis nama dictionary-nya terus kurung siku, terus kita masukkan key-nya atau kata kuncinya. Jadi begitu cara menambahkan sebuah item pada dictionary. Cara itu sama dengan update. Nah, kita bisa kasih komentar di sini bahwa cara menambah sekaligus mengupdate dictionary. Oke, selanjutnya yaitu nah ini kan kita sudah menambah sekaligus mengupdate dictionary dengan cara yang sama, yaitu sama. Nah, selanjutnya itu kita ada cara meremove atau remove item dictionary atau cara menghapus item dictionary. Misalnya cara menghapus item dictionary. Nah, ada beberapa metode. Nah, metode pertama itu menggunakan pop, keyword pop. Nah, pop yang gini, keyword pop. Nah, kita buat dulu pertama dictionary, kita copy saja dari sini. Nah, kita paste, enter. Nah, caranya itu kita tinggal menuliskan nama dictionary-nya terus dot pop. Nah, pop. Oke, ketika kita print person oh iya, kita harus menambahkan nama key-nya di sini. Nah, mana yang kita mau hapus? Saya kelas misalnya kunci yang keterangan. Kita print. Nah, keterangan ini akan dihapus. Oke, kita buat yang sebelum dihapus. Print person. Ini sebelum dihapus. Nah,
Ini setelah dihapus. Nah, setelah dihapus, ini setelah dihapus. Ini setelah dihapus, ini setelah dihapus. Nah, ini terjadi dihapus karena kita sudah menambahkan person.keyword pop ini. Keyword pop ini untuk menghapus, terus kita masukkan di sini kuncinya, kunci dari sebuah dictionary ini, yaitu kuncinya ada keterangan dengan nilai aktif. Nah, item, nah ini kan disebut item. Nah, terdiri dari ada kata kunci dengan value-nya. Nah, untuk membuat sebuah item di dictionary kita harus menuliskan nama kuncinya. Kalau nama misalnya nama, nah ini saya coba juga, oh dia tidak bisa. Kalau nama value yang kita pakai itu tidak bisa. Nah, kecuali kita menggunakan nama kuncinya, nama key-nya, nama key ya. Ini bisa. Nah, kita juga bisa menghapus dengan cara, nah ini kita dari cara pertama. Oke, cara kedua itu ada yang namanya person.pop item. Nah, ini tanpa ada parameter variannya, terus dia akan menghapus nilai yang ada di akhir. Nah, item yang ada di akhir. Nah, kita lihat dia menghapus nilai yang ada di item terakhir. Nah, terus ada yang namanya model. Nah, ini kan cara kedua. Cara ketiga itu ada yang namanya keyword del, terus nama personnya apa, terus kita kasih masuk keywordnya apa, atau nama key-nya apa. Misalnya kita hapus yang nama, terus kita print. Nah, maka yang nama itu akan terhapus. Nah, kalau kita tidak menambahkan nama di sini, ini akan terhapus semuanya kelasnya. Nah, sampai person ini tak terdefine atau tak terdefinisi, not defined atau tak terdefinisi, kecuali kita menambahkan nama kelasnya, nama key-nya, nama kuncinya, supaya dia tidak terhapus semua. Oke, begitu cara menggunakan del. Nah, cara terakhir, kita mempunyai cara terakhir untuk menghapus item dictionary itu adalah yang namanya clear. Nah, itu sama dengan sebelum ini, yang dua ini kita harus menuliskan nama dictionary itu person, terus kita tambahkan tuh clear dalam kurung, buka kurung tutup kurung, terus kita print. Nah, clear ini dia akan menghapus semua tapi tidak mengakibatkan error, dia hanya mengosongkan mengosongkan kamus. Kalau yang person ini dia sampai menghapus dengan kamusnya. Nah, kalau ini dia cuma mengosongkan kamus tapi kamus person ini masih ada, sedangkan del itu menghapus dengan kamus-kamusnya gitu. Oke, lanjut yaitu loop dictionary, Python loop dictionary. Ini kita kasih matikan itu dulu. Nah, kita buat looping atau perulangan dictionary. Oh, kurang ini ya, dictionary. Loh, nah, loop dictionary ini kita dapat mengulangi loop dictionary menggunakan for loop. Nah, saat mengulang dictionary ini, nilai yang dikembalikan adalah kunci dictionary, tetapi ada metode untuk mengembalikan nilai juga. Nah, misalnya kita mau mencetak kunci atau key dari sebuah dictionary, kita bisa menggunakan, nah kita buat dulu dictionary-nya, kita menggunakan dictionary ini. Kita sudah buat sebelumnya. Nah, ini
Terus kalau misalnya kita for, kita menggunakan x untuk mengambil nilai dari dictionary ini. Nama dictionary apa? Person. Nah, jadi kita mengambil semua key dari dictionary ini. Lalu kita print x. Nah, maka dia akan mengambil nilai dari dictionary ini. Nah, kita bisa menambahkan kombinasi mengambil key dari dictionary. Kita juga bisa mengambil value dari dictionary. Nah, caranya itu hampir sama. Nah, for x in person, kita bisa menggunakan print dalam kolom kita, misalnya kita panggil personnya person dalam kurung x. Nah, bisa kita di sini. Oke, kita matikan dulu nih ya. Nah, begini cara mengambil nilai dari dictionary-nya. Kan untuk mengambil nilai dari dictionary kan kita harus print, bisa print dalam kurung itu nama dictionary-nya, terus person, terus nama key-nya kan. Ini misalnya nama key apa? Nama. Nah, ini cara untuk kita matikan dulu, mendapatkan value dari dictionary, bukan key-nya tapi value dari key-nya ini dari dictionary. Nah, ketika kita menggunakan ini, nah kita hapus saja. X ini kan dia akan mengambil, nah X yang di sini kan bisa kita ambil. Nah, X ini akan mengambil semua key yang ada di dalam dictionary, nama, umur, kelas, dan keterangan. Nah, di sini kita menambahkan kata person atau nama dictionary ini. Terus dan kita kasih index X, maka yang dia ambil ini akan dia menggantikan ini. Misalnya pertama nama, nah person nama, dia akan ambil nama, person nama, terus akan dicetak Iqbal, terus mengulang lagi umur, nah maka yang dicetak 19, maka diulang lagi keterangan. Nah, yang dicetak itu adalah C, ini aktif, nah kelas itu C. Sampai habis kan ini in person, berarti sebanyak kalian dari atau panjang dari item person ini. Nah, kita juga ada cara lain, misalnya kita menggunakan, nah ini cara pertama untuk mendapatkan nilai value. Cara keduanya itu kita bisa menggunakan cara kedua, kita bisa menggunakan di sini dot values. Nah, ini kan seperti kita kita perhatikan di atas, praktekkan di atasnya. Ini kita ketika untuk mendapatkan value-nya saja. Nah, kita di sini bisa menggunakan dot values, terus di sini kita print x-nya saja. Nah, ini kita hapus, di print hasilnya sama. Kita lihat di sini, nah dia di sini tuh dia cuman mengambil percent.value. Percent.value yang dimaksud itu Iqbal 19C dan aktif. Nah, itu yang akan diulangi oleh ulangan ini. Nah, untuk membuatkan kunci kamus juga ini bisa kita juga menggunakan cara yang seperti ini, yaitu menggunakan dot case untuk for x in person dot case dalam kurung print x nya. Nah, jadi ini dia akan mengambil nilai item dari person, yaitu key nya, karena kita selalu menentukan sini case, keyword case. Nah, maka yang diambil case nya di sini kita selalu menentukan value, maka di sini yang diambil values nya. Itu cara mendapatkannya.
Nah, begitulah perulangan untuk mendapatkan nilai dari dictionary. Oke, pembahasan selanjutnya itu kan kita sudah membahas tentang loop dictionary. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas, di sini kita copy dulu, terus matikan. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas yaitu copy dictionary atau menyalin sebuah dictionary. Nah, bagaimana sih itu cara menyalin sebuah dictionary? Nah, kita buat dulu dictionary-nya. Nah, kita bisa menggunakan metode pertama, yaitu menggunakan keyword copy. Jadi misalnya kita buat, nah ini kan person, kita mau buat person 1 sama dengan person, ini sama aja sih, person 1 person dot copy. Nah, ini adalah cara pertama. Nah, ketika kita print print person 1, ketika di print, nah, dia ini copy objek yang harusnya di sini kita tambahkan copy itu apa ya, buka kurung tutup kurung, kita di print. Nah, dia akan person 1 ini dia akan mengcopy nilai dari person ini, item dari person ini. Nah, kan kita bisa lihat bahwa item yang semua yang ada di person ini itu di copy ke di person 1 ini kan, yang kita print person 1. Oke, kita ganti deh, mungkin karena variabelnya sama, namanya sama, kita namanya apa ya, people nanti deh sini people, jadi people. Nah, print sama aja, dia akan mengcopy nilai dari atau item dari semua person dengan keyword copy atau kata kunci copy. Nah, cara lain itu, ini kan cara pertama. Nah, cara lain itu kita bisa menggunakan konstruktor dari dictionary itu sendiri. Misalnya people not person, people sama dengan kecil bed very small bed. Oke, lanjut. Sini kan people. Nah, kita bisa menggunakan konstruktor dari dictionary yaitu dict. Nah, kita kasih dalam kurung, kita masukkan nama dictionary yang ini. Nah, nama dictionary yang pertama ini kita mau kopikan. Nah, maka kita copy person. Jadi copy yang muncul adalah sama, hasilnya sama dengan nilai dari person ini. Nah, begitulah cara mengcopy dictionary. Oke. Oke, di sini kan kita sudah membuat dictionary dengan copy dictionary atau menyalin di sebuah kamus atau dictionary. Nah, selanjutnya itu ada dictionary bersarang atau nested dictionary. Kita buat nested dictionary. Nah, nested dictionary itu bisa kamus itu dapat bersih kamus. Maksudnya ini kamusnya itu bersarang. Nah, maksudnya bagaimana? Oke. Misalnya kita membuat my family, kita buat keluarga, my family, nama dictionary itu family. Nah, nanti kita akan ubah di semua di sini. Jadi kita buat dulu di sini. Nah, terus item pertama, kata kunci pertama itu child. Kata kunci kan kata kunci pertama, the child untuk anak. Kalau begitu kita buat pakai bahasa Indonesia anak. Nah, terus kita kasih masuk dalam itu adalah kamus saja atau dictionary lagi. Nah, maksudnya ini ada kan anak ini, harusnya ini pakai
Nah, anak ini adalah keyword, dan kamus yang ini lagi, yang kamus ini adalah sebuah apa ya, value dari key ini. Nah, jadi itu dihitung, jadi ketika mereka digabungkan dua ini akan menjadi item. Kita lanjut dulu. Lanjut, namanya siapa? Nama, kita kasih nama. Misalnya Ariel. Nah, ntar umurnya berapa? Umurnya 19. Apa yang salah? Oh ya, di sini harus koma. Di sini kan karena ini adalah nested dictionary, maka di sini kita harus kasih koma lagi. Kita misalnya ini anak pertama, terus ini anak kedua. Nah, sini kita kasih masuk lagi value-nya, itu adalah ini ada key-nya, ini adalah value-nya. Kita kasih masuk namanya siapa, misalnya begini, harusnya begini. Oke, namanya adalah Iqbal. Nah, terus kasih koma. Terus umurnya berapa? Umurnya adalah 19 juga. Nah, terus kayak gitu berdua anak aja. Plus 3 aja. Anak ketiga, udah. Anak ketiga. Namanya siapa? Namanya ya. Umurnya berapa? 20 tahun. Oh, ini kenapa? Karena dia kira. Oke, selesai. Ini kita sudah buat. Nah, misal kalau kita memprintnya itu hasilnya itu sama posisinya seperti biasa. Hasilnya di print. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini ada key pertama, yaitu adalah anak pertama dengan value namanya itu adalah Ari dan umur ke 19. Nah, ini bisa kita, nah ini adalah item. Nah, item 1, ini adalah item 2. Oke, ini adalah item 1 yang di item 1 yang dimana dia mempunyai 2 item, yaitu 2 item 1 dan item 2, dan ini juga, dan seterusnya itu sama aja. Dan kita juga bisa, nah ini kan cara biasa nih, cara apa ya, cara untuk membuat nested dictionary dengan menuliskan dictionary-nya dan menuliskan langsung dari dictionary-nya. Kita juga bisa membuat dictionary dengan apa ya, dengan menggabungkan beberapa dictionary. Nah, itu bisa menjadi nested dictionary. Nah, ini kan kita sudah mematikan dulu ini. Kenapa ya? Nah, kita ganti. Oh, nggak ada penutupnya. Oke. Ini adalah dictionary. Kita misalnya buat 2, 3 ya. Kita samakan di atas ini Iqbal, 19, ini area. Umurnya berapa? 20. 3, ini ada 2. Nah, ini kan kita sudah membuat kamus dengan anak pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kita bisa menggabungkan dalam kamus my family.
dimana kita bisa membuat di sini tuh misalnya anak satu itu key-nya anak satu, value ini adalah anak satu. Nah, kita bisa ambil dictionary yang ini, kita copy, semikolon. Ini harus pakai koma guys ya. Nah, kita ubah jadi 2 dan kita ubah jadi 3. Ketika di print itu hasilnya sama dengan yang di atasnya. Nah, hasilnya sama dengan yang ini. Kita bisa membuatnya langsung, kita juga bisa membuatnya melalui menggabungkan 3 dictionary. Nah, untuk cara mengaksesnya, nah kita kan kalau kita print kayak gini kan ini langsung apa ya, dia memprint itu acak-acakan. Nah, kita bisa misalnya kita mau print itu yang pertama itu anak keberapa, misalnya anak pertama. Nah, terus kita mau ngambil apanya, nah kita print anak pertama aja. Nah, anak pertama dia akan menampilkan yang ini value-nya dan value. Kita mau ambil lagi anak keberapa, nah terus dalam anak pertama itu kita mau ambil value-nya apa, value-nya nama kita di print, nah terus array. Nah, my family kita masuk ke dictionary my family, kita cari namanya anak pertama itu namanya siapa, namanya adalah Ariel. Saya umur anak pertama itu berapa, nah umurnya adalah 19 gitu. Nah, pembahasan terakhir itu adalah metode dari dictionary. Nah, metode dictionary itu ada banyak, tapi kita sudah mempraktekannya. Nah, contohnya yang mana? Nah, contoh ini copy ini adalah salah satu metode dari dictionary, yaitu untuk mengcopy. Dan ini juga kita punya, selain copy kita punya dot case, ini untuk mengambil nilai key dari suatu dictionary. Dan kita juga mempunyai nilai dot ini apa ya, nah ini keyword value, person dot keyword value, ini untuk mendapatkan value dari key yang ada dalam dictionary dan seterusnya. Dan kita sudah mempraktikkan semua. Ini adalah yang namanya metodenya itu ada items, ada apa ya, ada clear, pop item, pop. Nah, kita semua. Nah, ya begitu untuk yang metode dictionary Python. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bawakan pada video kali ini. Jika ada kesalahan mungkin dari metode-metode yang saya jabarkan tadi dan kata-kata mungkin yang sedikit beda mungkin dari pemahaman teman-teman, mohon maaf. Dan ini juga karena saya juga masih belajar, dan semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan untuk teman-teman sekalian yang nonton di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.